Marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang, sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa sempat datang berkumpul di tempat mubarak ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salam dan taslim kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah agama Islam, salah satu amanah yang dimiliki oleh Allah untuk merubah perilaku manusia dari perilaku jahiliyah kepada perilaku yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasanya bahwa pada subuh Selasa ini kami akan membawakan suatu materi, yakni mengenai masalah air adalah minuman terbaik untuk kesehatan. Di dalam Al-Quran ada sekitar 20 ayat yang menyinggung soal masalah air. Jadi dalam hal ini secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit untuk membasahi bumi dan juga untuk menyuburkan tanam-tanaman dan juga untuk makan ternak dan juga untuk kehidupan seluruh makhluk yang ada di dalam bumi ini. Kemudian secara global bahwa dunia ini penuh dengan air. Sekira 70% daripada bumi ini adalah semuanya air. Dan sumber airnya itu pertama dari laut, kemudian dari hujan, kemudian dari sungai, danau, kemudian mata air. Dan juga jenis-jenis airnya itu macam-macam. Ada air panas, ada air dingin, ada air garam, ada air tawar, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, secara hakiki, setelah kita keluar yang mendunia, sekarang kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Bahwa di dalam diri kita itu ada beberapa macam air. Mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari luar sampai ke dalam. Yang pertama adalah air keringat. Yang kedua adalah air mata. Kemudian selanjutnya ada air liur. Kemudian apalagi? Air kemih. Kemudian istilahnya itu buang air kecil dan juga buang air besar, dan juga adalah air sperma, air mani. Masyaallah rahmatullah, di dalam penggunaannya ini dan juga dampak daripada jika mana organ ini atau air ini tidak keluar dari tubuh, itu akan membahayakan diri kita. Nah, di dalam kesehariannya kita singgung dulu mengenai masalah air yang kita konsumsi setiap hari, yakni air tawar. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti minum, ya. Minum air tawar. Itulah air yang terbaik bagi kesehatan. Itulah judulnya. Mengapa demikian? Kita lihat saja, kalau kita mengkonsumsi air dengan takaran yang rasional, saat kita makan tidaklah membahayakan. Dan konsumsi air yang banyak saat makan adalah berguna untuk membantu mencernai makanan. Jadi kalau kita makan juga minum sedikit, karena makanannya itu sedikit kering, kurang basah atau kurang lauknya, kurang airnya, maka kita boleh membantu untuk minum sedikit untuk membantu mencerna makanan yang ada di dalam mulut. Kemudian sedangkan banyak minum pada saat kita makan
akan mengurangi kenikmatan makanan. Sehingga nikmatnya makanan itu biasa kurang terasa karena air banyak kita minum. Kemudian air tidak dapat menyebabkan kegemukan. Jadi biarpun bagaimana orang minum banyak tidak akan menimbulkan kegemukan atau mendorong terjadinya perut buncit. Nah, kecuali jika air dikonsumsi secara berlebihan langsung setelah makan. Karena konsumsi air secara berlebihan langsung setelah makan dapat menekan lambung dan usus, kemudian mendorong terjadinya buncit kita punya perut. Ya. Kemudian selanjutnya diharuskan meminum air dalam ukuran besar ketika menyertai makanan yang dipantang. Maksudnya ada makanan kita pantang, kita harus cerna lebih bagus, sehingga harus kita meminum daripada air yang lebih banyak. Contohnya saja, kalau kita makan obat, itu harus kita makan minum banyak supaya lebih tercerna obat yang masuk ke dalam tubuh, apalagi kalau obatnya itu yang mengandung asam. Nah, sehingga tidak akan mempengaruhi daripada proses peningkatan asam lambung. Jadi diharapkan kalau minum obat, apakah sirup, tablet, kapsul, silakan minum banyak supaya tercerna lebih cepat itu daripada obat yang kita konsumsi. Apalagi obatnya itu seperti obat-obat yang mengandung analgesik yang menghilangkan nyeri. Nah, inilah yang biasa menimbulkan orang tukar lambung. Dan dia makan tanpa ada isi perut, jadi tidak ada pengelasnya di dalam. Diusahakan obat-obat kimia yang belum tablet, kapsul dan sirup itu usahakan ada isi perut dulu, baru dikonsumsi. Dan siapkan memang air, supaya cepat larut obatnya di dalam tubuh. Dan juga membantu proses daripada asam lambung itu untuk melarutkan daripada obat yang kita konsumsi. Kemudian selanjutnya, untuk meminum minuman air yang lebih banyak, itu sebenarnya bagus sekali untuk membantu menghilangkan racun-racun yang berbahaya melalui air seni, air kencing. Kemudian selanjutnya, itu meminum air soda atau sejenisnya, minuman kaleng, ya, pada saat kita haus, itu bagi kesehatan itu kurang bagus. Karena akan mempengaruhi juga nanti perasaan kurang enak. Karena biasanya minuman kaleng itu mengandung alkohol, mengandung zat yang bisa menimbulkan orang kalau selesai minum itu sendawa, buram. Nah, ini menimbulkan perasaan kurang enak. Waktu utama untuk minum adalah pada saat bangun tidur. Nah, ini yang utama, ini kita harus tahu. Bahwa pada saat kita bangun tidur, usahakan kita minum. Khususnya meminum yang hangat, kalau perlu campur dengan madu. Dan juga sebelum makan, boleh minum sedikit atau minimal 1,5 jam sesudah makan. Nah, sekarang menjadi masalah, mengapa orang setelah selesai tidur atau bangun tidur, itu harus minum? Karena pada saat kita tidur, terjadi penguapan dalam tubuh. Terjadi pengeluaran daripada cairan yang kita tidak sadari. Yang pertama, umpamanya kalau kita tidur pada suhu yang panas, pasti banyak keringat keluar. Nah, ini. Jadi disitulah keluarnya kita punya cairan. Cairan tubuh keluar, itu banyak sekali cara keluarnya. Ini. Sesuai dengan juga masuknya daripada air ke dalam tubuh. Jadi usahakan setelah bangun tidur, usahakan kita minum. Ya, minimal 3 teguk atau kalau perlu 1 gelas dihangatkan, kalau perlu campur dengan madu. Ini sangat berkhasiat sekali untuk mengembalikan energi kita punya tubuh pada saat kita baru bangun tidur. Karena horor tidur itu biasanya terjadi suatu relaksasi, melemahkan badan sehingga kita rileks untuk tidur. Kemudian kebiasaan sekarang kita ini
susah makan untuk sayur, ya. Nah ini. Jadi kita harus membiasakan mengkonsumsi dedaunan atau istilahnya sayur mayur dan juga buah-buahan. Mengapa? Karena sayur dan buah-buahan itu mengandung serat yang tinggi sehingga bisa memperbaiki saluran pencernaan sehingga orang tidak bisa kena sembelit atau observasi, ya. Nah. Dan juga kita tahu bahwa buah-buahan itu banyak mengandung air sehingga akan memperbaiki daripada kita punya saluran kencing dan juga mengandung banyak vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena kita tahu bahwa bertambah umur kita ini pasti vitaminnya itu akan berkurang juga. Jadi makanya selalu diberikan suplemen penambah vitamin untuk memperbaiki kita punya kondisi badan. Apalagi sudah umpamanya umur 50 tahun ke atas, pasti itu sudah mengalami daripada grafik dari kita punya daya tahan tubuh akan menurun dan juga kapasitas kita dalam diri kita itu pasti menurun. Itu mulai pada umur 50 tahun ke atas. Jadi pada umur 20-an sampai 50 tahun sebelumnya itu masa-masa boleh kata masa gold, masa-masa emasnya, masa-masa jayanya. Tapi kalau umur sudah 50 tahun ke atas, ya tunggu saja masa MPP-nya, masa pensiun kalau pegawai. Apalagi sudah umur 60 ke atas ya sudah. Nah ini. Nah sehingga dengan demikian, disinilah perlu kita memperhatikan kita punya kesehatan. Dan Nabi SAW menganjurkan sekali bagi orang itu supaya jangan kekurangan cairan. Bahwasanya dalam tubuh kita jika mana kekurangan cairan 1% saja, pasti kita mengalami kehausan, perasaan kering. Jika mana kita punya cairan dalam tubuh sudah 7%, Bapak tidak bisa lagi membuka matanya, tidak bisa lagi bicara, pasti lemas kita punya badan. Akan tetapi kalau sudah 10% kekurangan cairan dalam tubuh, tunggu saja waktunya untuk meninggal. Makanya itu di dalam kehidupan kita lebih bisa menahan orang lapar daripada menahan haus. Ini orang bisa tahan tidak makan beberapa hari, tapi kalau minum jangan harap. Diriwayatkan oleh Rasulullah dan sahabatnya bahwa ada sahabat Rasulullah SAW 3 bulan tidak makan, akan tetapi dia konsumsi air Zam-Zam. Nah ini, jadi air Zam-Zam ini adalah air yang paling luar biasa di dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk pengobatan juga untuk kesehatan. Ini banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan minum air Zam-Zam. Ya. Mengapa? Karena kandungan daripada kimianya itu kimianya luar biasa. Beda dengan air mineral yang lain. Nanti barangkali Prof yang akan datang bisa menyanggung masalah komposisi daripada kandungan kimia air Zam-Zam. Ya, ada memang sekian. Paling tinggi dari punya mineralnya itu sebanyak 300 mg. Nah ini kalsiumnya juga tinggi, sehingga bagus sekali untuk kesehatan. Makanya itu kalau bisa di rumah selalu ada air Zam-Zam. Jadi bagi orang yang sakit usahakan minum air Zam-Zam. Dan di rumah sakit apa yang kejadian? Setiap orang yang masuk rumah sakit, tindakan apa yang diberikan dulu? Yaitu dokter memberikan infus. Nah itu berarti selama kita sakit sebenarnya ini mengeluarkan energi cairan luar biasa. Ini sehingga perlu diganti cairannya. Ini dengan jalan infus. Jadi setiap orang yang masuk rumah sakit, tindakan pertama adalah menambah cairan, yaitu dengan jalan lewat infus. Pada saat terjadinya wabah kolera dulu tahun-tahun 70-an, itu satu pasien itu bisa menghabiskan sampai 20 kantong cairan. Karena memang sudah dehidrasi pasiennya baru masuk. Dengan tanda-tanda dehidrasi itu dia punya matanya cekung, kulitnya sudah keriput, sudah tidak bisa lagi bersuara. Itulah kekurangan cairan. Nih, sehingga kita ini sudah umur-umur begini, kita sebenarnya kekurangan cairan terus.
Ya. Contoh saja Pak, kalau kita sekarang minum air, ini kan air gelas ini 250 cc banyaknya. Kira-kira kalau ibu-ibu biasanya tidak pernah kasih habis itu. Nah ini 250 cc saja tidak kasih habis. Kita lihat saja kalau di pesta-pesta itu tidak pernah dikasih habis itu. Mubasir itu air gelas itu sampai tidak dihabiskan. Iya. Demikian pula usahakan kita lebih banyak minum air, apalagi sekarang ini kita tahu bahwa situasi air sekarang ini luar biasa menjadi masalah besar. Nah ini. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah tahu semua bahwa air susah, air pam ini mengalami gangguan. Masalah air, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini zaman modern itu biasanya ada tekanan macam-macam dari masalah psikologis, masalah kejiwaan yang kerap kali banyak orang yang mendapatkannya. Jadi tekanan psikologis sebenarnya ini, tekanan jiwa ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi kita harus cari cara menghadapi tekanan tersebut. Tapi terkadang keliru. Ini merupakan hasil berbedanya kecenderungan manusia. Jadi orang berbeda menanggapi atau menyikapi tekanan-tekanan batin atau psikologis. Ada orang dapat menguasai tekanan dirinya, tekanan batinnya, dan mampu berinisiatif cepat dalam menghadapi atau menolak berbagai tekanan. Nah ini. Jadi ini orang-orang luar biasa ini. Jadi kalau ada masalahnya, dia bisa dapat menguasai dirinya dan mampu punya inisiatif yang cepat untuk menolak atau menghadapi berbagai tekanan. Ada juga orang yang cukup lama terpengaruh dan merasa tertekan atas kondisi yang menimpanya. Ada juga orang yang pikir-pikir, mengapa saya begini sampai begini keadaan saya? Lama dia pikir baru mengambil jalan keluar. Oh begini baru bisa masalah saya atasi. Ada pula orang justru tunduk dengan kondisi yang dialaminya. Orang sudah pasrah ini. Ya biarkan saja apa yang terjadi sudah terjadilah. Keadaan sudah memang begini. Jadi ada 3 macam orang yang bisa mengatasi beban pikirannya atau psikologisnya. Ada orang yang punya inisiatif cepat, ya, untuk menghadapi atau menolak berbagai tantangan. Umpamanya saja, kalau orang sakit, nah, dia bilang, tapi orang sakit ini, orang ini sehat, pikirannya bagus, punya inisiatif, lebih ke dokter cepat deh, supaya saya punya penyakit ini tidak terlalu berlama-lama nanti, supaya tidak bisa sembuh cepat. Nah ini, tapi ada juga orang pasien, dia bilang sebentar biasa-biasa aja kok sakit begini, panas panas ji, batuk-batuk ji, akhirnya ditinggal lama-lama, akhirnya nanti datang ke rumah sakit periksa, baru ditahu kena penyakit tipes karena panasnya sudah sekian lama tidak pernah turun-turun, batuknya sudah kronis sudah lama, ternyata dia kena penyakit TBC. Nah ini, tapi ada juga orang bilang saya sudah berumah sama dokter, pergi berbuat di mana-mana sudah bermintomi barangkali nasibku saya. Nah ini jadi macam-macam orang untuk mengatasi masalahnya. Ini. Kemudian sahabat pernah ditanya, Ibu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, manakah yang lebih berbahaya bagi tubuh? Apakah marah atau emosi atau sedih? Ini. Ibnu Abbas menjawab, aliran kedua sikap ini, marah dan sedih, adalah satu sama. Artinya sama ji. Mengapa? Alasannya, namun maknanya berbeda. Nah ini. Bagaimana perbedaannya? Barang siapa berselisih. Nah ini nih. Perbedaannya, barang siapa berselisih dengan orang yang lebih kuat, akibatnya ia akan memendam. Nah ini. Jadi kalau orang kita lawan, wah sakit hati juga, tapi apa boleh buat, saya pendam saja, bikin apa lagi. Nah ini, malah dia juga dia sebenarnya marah, tapi dia terpendam kemarahannya, karena orang yang dihadapi lebih kuat daripada dia. Nah,
Tapi ada yang sedangkan yang adapun yang akan menjadi sedih sedangkan barang siapa berselisih dengan orang yang lebih lemah. Nah ini. Jadi kalau orang berselisih dengan orang yang lebih lemah, ia pun cenderung emosi. Karena dia pikir, siapa kok kau? Nah ini. Jadi dua hal yang berbeda antara emosi dengan sikap marah dengan sedih. Ya. Hampir sama. Maksudnya bahwa jika mana kita menghadapi orang ini lebih kuat dari kita, kita memendam. Padahal sebenarnya kita marah. Nah, sedangkan kalau orang yang lebih dari kita, nah itu biasanya lemah, nah itu akan biasanya orang ini menunjuk cenderungnya emosi. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah menganjurkan agar orang yang marah, gelisah atau sedih untuk berwudu dengan air dan mengerjakan sholat. Nah, ini prinsipnya. Sehingga dengan demikian sesungguhnya marah itu adalah dari setan. Dan sesungguhnya setan diciptakan dari api dan api dapat dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang kalian marah, hendaklah segera berwudu. Dan jika Nabi disusahkan oleh sebuah urusan, maka beliau akan meminta pertolongan dan mengerjakan sholat. Nabi SAW bersabda, "Julitat qurratu ainin lis sholati." Telah dijadikan permata hatiku dalam sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang saya uraikan tadi bahwa di dalam tubuh kita itu ada beberapa jenis air. Yang pertama adalah keringat. Jadi bagaimana caranya usahakan kita ini berkeringat melalui olahraga atau jalan-jalan saja. Nah, sehingga dengan berkeringat ini tadi yang banyak, kita harus banyak minum air. Kemudian dampaknya apa kalau orang tidak berkeringat? Itu dia punya kulit akan keriput. Kemudian jika mana seseorang ini susah untuk buang air kemih, itu berarti kemungkinan besar ada gangguan pada ginjal ataupun organ yang lain. Nah, sehingga dampaknya jelek pada tubuh, maka harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai masalah air sperma. Nah, ini menjadi masalah sekarang. Karena orang yang sudah lansia, itu kecenderungannya untuk terjadinya prostat atrofi itu lebih besar. Banyak kasus-kasus di rumah sakit terlambat datang karena dia hanya merasa saja kencingnya terlambat apa segala. Nah, sehingga dengan demikian dia terlambat datang ke rumah sakit. Nanti setelah parah baru datang di rumah sakit. Sudah terlambat. Setelahnya setelah di USG didapatkan bahwa prostatnya sudah mengeras. Istilahnya itu prostat atrofi. Inilah bahaya yang kena pada orang-orang yang sudah lansia. Bagaimana bisa terjadi? Nah, ini persoalannya. Adalah bahwa kita ini orang Indonesia itu masalah alat-alat kelamin itu biasanya dianggap tabu. Sehingga susah kita untuk menguraikannya. Seperti contohnya saja, banyak ibu-ibu yang kena kanker seperti kanker payudara, dia malu memeriksakan dirinya di rumah sakit. Padahal sebenarnya itu untuk memeriksakan dirinya itu untuk kanker payudara paling gampang. Bisa mendeteksi diri sendiri. Ini. Kemudian selanjutnya bagi laki-laki, ya, prostatnya pembesar itu perlu dioperasi. Namun demikian sekarang sebelumnya ada tindakan-tindakan untuk mengecilkan itu dengan konservatif saja atau alternatif yang lain. Kalau memang bisa. Karena biasanya kalau orang kena prostat atrofi itu biasanya pasti susah kencingnya keluar, sehingga harus dikateter setiap saat. Dan dokter biasanya mengambil tindakan untuk mengangkat dia punya prostat. Ya. Mengapa terjadi prostat atrofi? Nah, ini persoalannya.
Karena kita tahu bahwa terjadinya pengerasan pada prostat itu akibat karena kita tahu bahwa itu ada sperma di dalam. Testis ya, atau buah pelir itu adalah sumber produksi daripada sperma. Kemudian selanjutnya disalurkan dengan ductus spermaticus masuk ke dalam kantong prostat. Jika terjadi ereksi, ya, maka prostat tadi ini kontraksi, akhirnya keluar sperma. Nah, dampaknya jika mana tidak pernah mengadakan hubungan, tidak pernah ereksi, disitulah terjadi penampungan daripada sperma yang bisa menjadi mengeras. Karena prinsip sperma itu adalah kental, kenyal. Ya. Jadi kalau tinggal lama-lama di situ seperti telur membusuk, akhirnya terjadi pengerasan yang mengakibatkan orang menjadi prostat atrofi. Nah, ini harus dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, dengan berhubungan. Nah, disinilah fungsinya daripada keutuhan daripada keluarga. Bagaimana caranya supaya seorang laki-laki harus keluar spermanya itu dalam waktu 1 kali 1 minggu atau minimal 1 kali 2 minggu untuk mengeluarkan sperma supaya spermanya jangan tertampung di dalam prostat, menimbulkan nantinya pengerasan prostat bisa dioperasi karena dia akan berubah menjadi kanker. Karena jika mana terjadi prostat atrofi mengeras seperti kelereng atau seperti kemiri, itulah sudah terjadi perubahan total itu daripada sel-sel daripada prostatnya dan harus dioperasi. Karena kalau tidak dia akan menjepit saluran kencing keluar sehingga kencing tidak bisa keluar. Nah, ini dampaknya. Makanya diharapkan bagaimana caranya bapak-bapak memakan suplemen akhirnya bisa ereksi dan bisa keluar spermanya, itu jangan menjadi tabu. Itu merupakan hal yang positif. Dan memang dari sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib pernah mengeluh kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya ini selalu keluar spermaku. Karena itu normal. Dan setiap keluar begitu harus mandi, minimal wudu. Ini. Apakah kau tidak mengadakan hubungan atau mengadakan hubungan? Tidak, itu harus mandi setelah keluar. Nah, inilah. Sehingga demikian dianjurkan kepada bapak, jangan merasa tabu bahwa saya tidak mampu lagi. Kita berusaha semaksimal untuk mengeluarkan. Nah, ini. Sehingga ibu-ibu juga sudah mengerti bahwa kalau begitu, menjadi penyakit bagi beliau ini kalau dia tidak keluar. Nah, ini. Kita bisa rasakan sendiri, Pak. Hubungan harmonis rumah tangga tergantung daripada hubungan daripada keluarga yang baik. Nah, ini. Sehingga kedua belah pihak saling mengerti berhubungannya. Sehingga dengan demikian kebahagiaan rumah tangga itu bisa akan terpenuhi. Saling pengertian dan saling mengertilah dalam kehidupan. Apalagi kita dalam keadaan kondisi sudah lansia begini, harus saling memperhatikan satu sama yang lain. Ya, saya kira jadi memang kalau umpamanya mulai ya berkurang ya, usahakanlah pakai suplemen. Nah, ini. Dan itu dianjurkan supaya ini semangat kita ini bertambah terus. Ya. Nah, jangan loyo. Saya kira demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.